Hai teman-teman, kembali berjumpa dengan Kanala ID. Di video kali ini kita akan bahas tentang 10 saham juara dan terbaik di tahun ini. Nah, kita akan bahas deretan 10 saham hebat menurut Kanala yang performanya bagus di 2020 ini. Dan ini didasarkan pada perusahaan yang masih mampu mencatatkan kinerja yang bertumbuh atau setidaknya cukup bagus di 2020. Plus kita akan bahas tips dan strategi untuk investor juga. Sebelum lanjut, jangan lupa untuk subscribe dulu ya. Ini ada disclaimer yang perlu Kanala sampaikan. Jadi, video ini bukan rekomendasi jual atau beli saham. Pastikan teman-teman selalu riset mandiri sebelum membuat keputusan investasi. Yang kedua, analisis dan ulasan di video ini sifatnya masih secara umum. Jadi kalau teman-teman tertarik dengan satu emiten, pastikan untuk riset lebih detail ya. Dan yang ketiga, video ini dibuat tanggal 18 Desember 2020. Jadi harus disesuaikan dengan waktu saat teman-teman menonton. Nah, kriteria yang Kanala pilih untuk masuk ke list di video ini tuh yang pertama adalah saham-saham yang masuk dalam daftar indeks Kompas 100. Ini untuk memudahkan Kanala screening. Kemudian kita pilih yang kinerja fundamentalnya bagus atau baik dan dia mencatatkan kinerja yang masih bertumbuh atau setidaknya cukup baik di 2020. Dan tahun 2020 ini kan tahun yang sulit ya. Namun perusahaan-perusahaan yang masuk dalam video ini itu bisa kategorikan sebagai perusahaan yang tangguh atau hebat, sehingga dia bisa menjaga kinerjanya dan prospeknya menurut Kanala cukup menarik untuk 2021 nanti. Yang pertama ada Sido muncul dengan kode saham Sido. Nah, kalau ini sebelumnya Kanala udah cukup sering membahas tentang Sido. Jadi ini salah satu perusahaan consumer goods terbaik menurut Kanala. Dan kalau kita perhatikan EPS-nya ini diproyeksikan di 2020 tuh masih meningkat dibanding 2019. Jadi bahkan sampai kuartal 3 2020 pun net profitnya itu masih naik gitu. Nah, ini kalau kita lihat dari potongan laporan keuangan, secara penjualan dia masih bisa bertumbuh untuk Sido ini di kuartal 3 2020. Dan kalau kita perhatikan, untuk laba periode berjalan itu juga masih mencatatkan peningkatan dibanding periode yang sama tahun lalu. Jadi, baik secara penjualan, kemudian juga net profit, ini masih bertumbuh. Sehingga bisa kita bilang kinerja Sido muncul bagus. Kenapa? Karena laba bersihnya bahkan bisa naik sekitar 10% di saat pandemi. Bayangkan ketika ekonomi pulih, mungkin potensi net profitnya akan semakin tinggi lagi. Dan baru-baru ini, Sido muncul tuh membagikan dividen interim di bulan November lalu. Jadi, bahkan saat pandemi pun mereka masih bisa bagi dividen interim karena keuangannya aman dan bagus. Sehingga dari sisi fundamental, ini makin meyakinkan buat Kanala untuk pegang saham Sido muncul. Nah, kalau kita lihat dari sisi valuasi, memang secara price-earning ratio tuh Sido ini udah cukup tinggi ya, udah 27 kali, dengan book value ratio juga di atas 7 kali. Ini cukup wajar, kenapa? Karena memang payout ratio dividen Sido itu tinggi, sehingga pertumbuhan nilai bukunya setiap tahun tuh tidak terlalu pesat sebenarnya. Nah, itu soal valuasi. Buat teman-teman yang ingin lihat analisis detail soal Sido, bisa tonton video ini, linknya ada di deskripsi, dan udah Kanala share juga. Nah, buat teman-teman yang mau belajar analisis fundamental, supaya bisa lebih mengerti tentang data-data keuangan, analisisnya, bisa tonton video tutorial ini. Linknya juga udah di-share di deskripsi, teman-teman bisa cek dan tonton videonya. Untuk Sido muncul, kalau menurut Kanala kinerjanya bagus banget dan masih bertumbuh di 2020. Dividen payout ratio-nya oke, walaupun yield-nya kecil, karena sahamnya harganya udah cukup mahal ya, secara valuasinya mahal. Untuk di harga hari ini Kanala prefer untuk wait and see sebenarnya. Jadi kita tunggu momen supaya bisa dapat diskon lagi gitu. Yang kedua adalah saham Bank BCA. Ini juga bank yang besar, salah satu bank terbesar dan bahkan mungkin terbaik di Indonesia. Dan kenapa BCA ini Kanala masukkan di video ini, walaupun laba bersih BCA tuh turun tahun ini, tapi menurut kita kinerjanya tuh terbaik di antara semua bank buku 4 yang lain. Secara rasio perbankan juga yang paling bagus, dan manajemennya BCA ini Kanala akui tangguh dan andal sekali. Di tahun pandemi ini pun mereka masih bisa menghasilkan inovasi-inovasi yang keren banget sebenarnya. Nah, ini kalau kita lihat dari potongan laporan keuangan BCA, secara pendapatan bunga dan syariah itu mereka masih naik sebenarnya, pendapatan bunga bersihnya kalau kita perhatikan di sini. Nah, yang menyebabkan labanya itu turun adalah kenaikan di bagian beban penyisihan kerugian penurunan nilai aset yang naik cukup tinggi ya, dari sekitar 3,4 triliun sampai ke 9,1 di September 2020, yang pada akhirnya berimpact pada laba bersih BCA yang turun, walaupun turunnya juga tidak terlalu dalam. Nah, ini kalau kita perhatikan dari rasio-rasio perbankan, misalnya dari ROA, ROE, itu BCA masih bisa menjaga di level yang cukup baik. Kita bisa lihat dari ROA misalnya, untuk bank only dia masih bisa di atas 3%. Dari ROE pun 16,9%, walaupun itu turun dibanding periode yang sama tahun lalu. Nah, kalau kita concern ke NPL growth-nya BCA itu juga cukup rendah sebenarnya, hanya 1,9%, walaupun ini naik dibanding periode yang sama tahun lalu sebesar 1,6%. Jadi memang
NPL-nya naik, tapi di antara semua bank, BCA yang tingkat kreditnya NPL-nya itu paling terjaga dan menurut Kanala paling bagus. Jadi itu daya tariknya untuk BCA ini. Di tahun yang sulit mereka masih bisa jaga kinerja dan labanya pun tidak terlalu dalam turunnya. Nah, kalau kita lihat dari struktur dana pihak ketiga di BCA itu didominasi oleh KASA atau current account, saving accounts, yang mana ini bagus untuk si banknya itu gitu. Untuk rasio KASA BCA itu sekitar 76%-an di sini, dan ini termasuk salah satu yang terbaik kalau kita bandingkan dengan bank-bank lainnya. Nah, kalau kita lihat dari sisi inovasi, di tahun 2020 ini pun BCA tuh cukup gencar mengeluarkan inovasi-inovasi baru. Misalnya adanya fitur debit online, jadi kartu debit tuh udah bisa untuk transaksi online, kemudian juga QRIS BCA yang diluncurkan juga, dan juga mereka bisa buka rekening dari BCA Mobile. Itu semua inovasi yang sangat memudahkan user, dan ini menjadi nilai plus buat mengoleksi saham BCA kalau menurut Kanala. Nah, termasuk dari sisi dividen pun di Desember ini tuh BCA juga bagi dividen interim sebesar Rp98 per lembar saham. Jadi pandemi mereka masih bagi dividen, kinerja masih cukup baik, fundamentalnya terbaik. Jadi buat Kanala BCA ini layak dimasukkan di dalam list ini. Walaupun secara valuasi memang BCA selalu mahal ya kalau kita lihat di sini, baik dari price earning ratio ataupun dari price book value ratio. Namun untuk harga di hari ini sama, Kanala juga masih wait and see. Mudah-mudahan bisa dapat diskon lagi nantinya. Nah, lebih detail untuk saham BCA, analisis fundamentalnya bisa tonton video ini. Linknya juga udah Kanala share di deskripsi buat teman-teman yang tertarik nontonnya. Yang ketiga adalah saham KLBF atau Kalbe Farma. Nah, kalau ditanya saham farmasi apa yang bagus atau consumer apa yang menarik, salah satu yang masuk dalam list Kanala ya Kalbe Farma ini. Kalau kita lihat dari data EPS yang diambil dari RTI ini, proyeksinya 2020 tuh EPS-nya masih akan naik di sekitar 58 dibandingkan 53 di 2019 lalu. Jadi 2020 kita cukup yakin net profitnya Kalbe itu masih akan naik di akhir tahun nanti. Dan ini kalau kita lihat dari sisi penjualan memang masih bertumbuh, bisa naik angka penjualannya. Dan kalau kita perhatikan di laba periode berjalan untuk September 2020 itu terlihat masih ada peningkatan dibanding periode yang sama tahun lalu. Nah, termasuk dari sisi dividen pun Kalbe ini juga baru aja bagi dividen interim di Desember ini. Payment date-nya itu 18 Desember, persis ketika video ini dibuat gitu. Jadi mereka masih bisa bagi dividen juga, dan secara histori dividen mereka cukup baik sebenarnya. Walaupun dari valuasi, price earning ratio juga udah 26 kali, PBV-nya juga di atas 4 kali, sehingga tidak bisa dikategorikan murah sebenarnya. Nah, kalau kita coba bandingkan dengan emiten-emiten lain yang sejenis, itu kita perhatikan di sini Kalbe itu unggul dibandingkan sesama emiten yang sejenis, dibandingkan dengan sektor ataupun dibandingkan dengan industrinya, baik secara gross profit margin, operating, dan juga net profit margin. Kalbe itu termasuk salah satu yang paling bagus di industrinya. Nah, lebih detail soal saham Kalbe, Kanala udah pernah bahas di video ini, linknya juga ada di deskripsi, teman-teman bisa tonton. Yang keempat ada saham BJBR, Bank Jawa Barat Banten. Nah, ini salah satu bank daerah yang menarik sahamnya untuk dikoleksi. Kalau kita perhatikan data EPS-nya, diperkirakan tahun 2020 ini EPS-nya masih akan naik. Jadi di saat bank lain mengalami penurunan kinerja, si BJBR ini justru net profitnya masih naik gitu. Jadi ini sesuatu yang sangat menarik sebenarnya. Nah, kalau dari sisi valuasi memang harga sahamnya udah naik cukup banyak ya beberapa waktu terakhir, tapi secara price earning ratio masih sekitar 10 kali, price book value ratio 1,46, belum terlalu mahal juga kalau kita lihat, dan mereka juga punya track record pembagian dividen yang bagus. Jadi setiap tahun selalu bagi dividen dengan nilai yang cukup lumayan, sehingga termasuk yield dividen BJBR ini tinggi. Namun karena memang harga sahamnya udah naik cukup banyak akhir-akhir ini, jadi yield dividennya pun mengecil gitu. Nah, untuk analisis detailnya baru aja Kanala pernah bikin video yang ini, BJTM atau BJBR. Teman-teman bisa klik link yang ada di deskripsi untuk tonton video ini kalau mau lihat analisis detailnya. Nah, yang kelima ada saham Mayora Indah, salah satu emiten consumer juga di Bursa Efek, dan ini sejumlah produk yang mereka punya. Mereka punya banyak produk sebenarnya untuk Mayora ini. Nah, kalau kita lihat dari data proyeksi EPS, tahun ini pun masih akan naik dibandingkan 2019 lalu, sehingga secara net profit mereka juga masih mencatatkan pertumbuhan untuk Mayora ini. Nah, kalau kita lihat dari potongan laporan keuangan, penjualannya justru memang turun di kuartal 3 2020 ini kalau kita bandingkan. Labanya pun juga mengalami penurunan. Nah, tapi mereka itu mendapatkan ibaratnya pertolongan lah dari kenaikan laba atas selisih kurs yang kalau kita lihat di sini tuh cukup besar ya, sekitar 303 miliar gitu kalau kita perhatikan di sini. Yang akibatnya itu menaikkan laba tahun berjalannya mereka. Nah, ini penjelasannya. Asal tahu saja penjualan lokal
Emyor itu masih meningkat di sini dari berita yang Kanala kutip, tapi memang ekspornya turun dan mereka bisa naik net profitnya itu karena tadi laba dari selisih kurs gitu. Dari segi dividen pun mereka juga konsisten dan rutin bagi dividen setiap tahun dengan nilai yang juga cukup oke. Tapi teman-teman perhatikan juga ini pernah stock split ya. Jadi nilai dividen yang ada di screenshot ini sebenarnya itu harus disesuaikan dengan setelah stock split. Nah, untuk valuasi juga sama seperti emiten consumer lain, itu valuasinya udah tinggi, jadi harus kita cermati betul-betul. Yang keenam, ada saham PBID atau Panca Budi Idaman. Nah, kalau ini adalah produsen plastik yang juga terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Kalau kita lihat dari data EPS yang kita ambil dari RTI di sini, itu terlihat bahwa 2020 itu EPS-nya naik cukup tinggi gitu dan lumayan bagus di sini sebenarnya. Karena EPS-nya bagus sekali pertumbuhannya dan secara dividen pun 3 tahun terakhir mereka juga bagi dividen dengan nilai yang cukup lumayan lah. Kalau kita lihat dari harga saham yang mana hari ini itu sekitar 1.300-an. Dan ini juga udah naik banyak sahamnya sehingga valuasinya sudah tidak semurah beberapa bulan yang lalu. Penjualan bersihnya justru turun sebenarnya, tapi laba brutonya masih bisa naik. Kenapa? Karena beban pokok penjualannya itu juga ikut turun dan bisa dibilang ini mungkin faktor dari efisiensi juga sehingga dia masih bisa mencatatkan pertumbuhan laba di sini. Laba tahun berjalan juga meningkat. Nah, ini dari sisi valuasi, price-earning ratio masih di bawah 7, cukup menarik sebenarnya. Walaupun ini sahamnya udah naik cukup banyak ya kalau kita bandingkan dengan beberapa waktu terakhir. Yang ketujuh, saham TBIG, Tower Bersama Infrastructure. Ini adalah perusahaan publik yang bergerak di bidang menara. Jadi mereka ini perusahaan induk dari Tower Bersama Group yang bergerak di bidang menyewakan tower space pada tempat pemasangan perangkat telekomunikasi. Nah, kita coba lihat dari earning per share di sini, itu juga masih bisa mencatatkan pertumbuhan net profit di tahun 2020 ini, sehingga laba bersihnya juga naik tentunya. Dari EPS diproyeksikan juga masih akan naik, dan dari segi dividen pun sama, ini juga rutin bagi dividen setiap tahun. Kenapa Kanala suka banget emiten yang bagi dividen? Karena itu bisa jadi passive income buat investor, dan kita memang prefernya biasa untuk dari dividen, untuk investasi jangka panjang. Nah, jadi kita concern banget ke dividen sebenarnya. Nah, ini kalau kita lihat dari segi pendapatan itu masih bisa mencatatkan pertumbuhan untuk TBIG ini. Dan kalau kita perhatikan di sini, laba operasinya masih naik, sampai pada laba bersih periode berjalan itu juga masih naik dibandingkan periode yang sama tahun 2019 lalu. Nah, ini untuk valuasi, kalau kita perhatikan price-earning ratio-nya memang udah di atas 30 kali ya, udah cukup tinggi, dengan book value ratio juga yang di atas 5 kali, jadi valuasinya nggak bisa dibilang murah juga, dan yield dividennya hanya sekitar 1,8%. Untuk rasio lain, tentu teman-teman bisa analisis lebih detail nantinya. Nah, yang ke-8, emiten yang juga masih mencatatkan pertumbuhan net profit adalah Tower atau Sarana Menara Nusantara. Nah, ini sama tadi bisnisnya dengan TBIG tadi. Nah, kalau kita lihat dari data earning per share, itu di tahun 2020 ini juga masih mencatatkan pertumbuhan net profit. Diproyeksikan EPS-nya akan ada di level 50 ya pada tahun 2020 ini. Jadi EPS-nya masih bertumbuh, dan kalau kita perhatikan juga kebijakan dividennya cukup rutin bagi dividen setiap tahun. Bahkan mereka juga bagi dividen interim nih di bulan Desember. Jadi setahun itu mereka bisa 2 kali bagi dividen kalau kita lihat di sini. Jadi buat yang suka koleksi dividen interim, saham ini mungkin juga bisa dicermati lah untuk dilihat-lihat gitu. Nah, ini kalau kita lihat dari segi pendapatan juga masih bertumbuh, dari laba usaha juga masih naik, dan laba periode berjalan itu juga naik ke 1,9 triliun banding 1,5 pada periode yang sama tahun lalu. Jadi ini juga net profitnya masih bertumbuh, bisnisnya masih tumbuh lah di tahun ini. Jadi prospek kedepannya mungkin akan jadi jauh lebih menarik lagi setelah ekonomi pulih. Nah, kalau kita lihat dari sisi valuasi, price-earning ratio-nya sekitar 19 kali, lebih murah dibandingkan TBIG tadi. Dan kalau kita lihat rasio tingkat utang misalnya, atau kita lihat dari rasio-rasio lain, itu lebih baik sebenarnya dibandingkan emiten yang sebelumnya kita bahas. Dividen yield-nya pun juga lebih tinggi ya, jadi bisa dicermati juga. Nah, untuk yang ke-9 dan 10, Kanala memasukkan INDF dan ICBP. Ini teman-teman pasti udah familiar banget lah sama emiten ini, Indofood dan juga Indofood CBP. Dan kita masukkan di list ini kenapa? Karena secara kinerja dan net profit, keduanya ini masih bertumbuh di tahun ini. Ini data EPS untuk Indofood, INDF. Teman-teman bisa lihat itu net profitnya masih bertumbuh di tahun 2020, diperkirakan juga masih akan naik dibanding 2019. Dengan mereka juga konsisten payout ratio dividennya di level sekitar 49%. Jadi rutin juga bagi dividen. Nah, kalau yang ini untuk ICBP, kalau kita perhatikan
diperkirakan juga di 2020 net profit masih akan terus naik nih. Nah, buat teman-teman yang penasaran dan ingin lihat detail analisis fundamental soal dua emiten ini, bisa nonton video ini. Judulnya 7 saham sapi perah terbaik. Di situ kita bahas soal dividennya INDF dan ICBP. Kalau teman-teman tertarik nonton, bisa klik link di deskripsi. Dan selain di video ini, kita juga pernah bikin video yang berjudul 10 saham consumer terbaik untuk investasi jangka panjang. Di situ kita juga udah bahas soal INDF dan ICBP ini. Jadi bisa cermati dua video itu. Nah, ini yang mau kanal highlight dari INDF dan juga ICBP. Ini untuk potongan laporan keuangan dari INDF. Kalau kita lihat dari segi penjualan, mereka memang masih bertumbuh. Laba bruto itu juga masih naik juga. Dan kalau kita perhatikan laba yang diatribusikan ke pemilik entitas induk itu sekitar 3,7 triliun untuk INDF ya. Jadi masih meningkat. Nah, cuman yang jadi concern buat Kanala adalah di bagian liabilitasnya ini. Baik INDF dan juga ICBP itu mengalami kenaikan utang yang cukup besar. Yang ini sudah dijelaskan juga oleh emitennya. Kenaikan utang ini karena akuisisi Pine Hill yang dilakukan oleh ICBP itu yang menyebabkan utangnya cukup tinggi naiknya, dan teman-teman bisa cermati itu. Nah, bagaimana dengan sisi valuasi? Kalau INDF itu kita perhatikan pricing ratio masih sekitar 11 kali, jadi jauh lebih murah dibanding ICBP. Dan dari segi rasio-rasio lain, teman-teman juga bisa cek yield dividennya sekitar 4%, masih cukup menarik sebenarnya untuk yang blue chip. Book value ratio sekitar 1,5. Jadi bisa juga lah dicermati. Walaupun tingkat utangnya tadi naik ya karena akuisisi Pine Hill gitu. Nah, untuk ICBP itu pricing ratio-nya udah di atas 20 kali. Jadi memang lebih mahal dibandingkan induknya INDF tadi. Dari segi book value pun udah di atas 4 kali, dan tingkat utangnya itu tahun ini tuh naik banyak banget karena akuisisi Pine Hill tadi. Nah, kalau pendapat Kanala tentang dua emiten ini, secara valuasi udah nggak murah untuk ICBP, tapi untuk INDF itu masih cukup murah lah kalau menurut Kanala. Dan ICBP walaupun udah di atas 20 sebenarnya masih bisa dipertimbangkan. Yang jadi concern Kanala adalah tingkat utangnya yang naik di tahun ini, dan tentunya ini kedepannya bisa membebani adanya biaya bunga atau beban bunga yang bisa berdampak pada net profit. Jadi itu harus dicermati juga, tergantung dari seberapa baik pertumbuhan net profit Indofood ke depannya. Itu yang harus dicermati oleh investor. Nah, untuk list di video ini memang belum lengkap karena masih ada beberapa emiten lain yang sukses mencatatkan pertumbuhan laba bersih tapi belum kita masukkan dalam video ini. Mungkin teman-teman bisa komen juga emiten-emiten lain yang net profitnya masih naik di tahun 2020. Tapi kesimpulannya kalau buat Kanala adalah tahun 2020 ini tahun ujian bagi bisnis. Tentunya selain dari sisi kesehatan juga ya, tapi kalau dilihat bisnis itu sangat menantang di tahun ini. Nah, tapi ketika sukses melewati 2020 dengan hasil yang baik, artinya manajemen perusahaan itu tuh andal, hebat atau jago lah gitu, karena bisa menjaga kinerjanya tetap baik. Ketika 2020 masih bertumbuh, tentu 2021 saat terjadi pemulihan ekonomi, prospek usaha dari emiten-emiten tadi bisa makin menarik tentunya karena ekonominya pulih dan tumbuh lagi gitu. Nah, apalagi emiten yang bisa rutin bagi dividen interim tadi bahkan saat pandemi, itu keren banget. Kenapa? Karena mereka udah kinerja keuangannya bagus, kinerjanya masih bagus, mereka masih mau bagi dividen, dan itu nilai plus buat investor. Nah, terkait strategi, apa yang harus dilakukan? Baru aja Kanala bahas di video ini. Judulnya ISG udah 6.000, 5 strategi investasi terbaik 2021. Silakan tonton videonya dan jangan lupa untuk subscribe. Kalau ada pertanyaan silakan komen di bawah ya. Ini videonya, teman-teman pastikan nonton supaya tahu apa yang harus dilakukan.